Ada banyak teman-teman sekeliling gua yang cerita pengalaman mereka saat social distancing ini. Dan juga gue perhatiin orang-orang di sekitar gua. Mereka semua mulai ngasih lihat satu trait yang sama. Kesehatan mentalnya mulai keganggu. Coronavirus ini gak cuman ngancam kesehatan fisik kita, tapi membuat kondisi yang mengancam kesehatan mental kita. Karena saat kita sendiri, atau kayak sekarang, kita lagi ngekarantina diri kita sendiri, menjadi jauh lebih sulit untuk ngalihin pikiran kita sama hal yang positif dibanding hal-hal negatif. Apalagi kalau udah punya masalah kesehatan mental juga sebelumnya. Jadi, mohon bantuannya untuk perhatiin diri kita sendiri dan perhatiin juga orang-orang terdekat, dan disebarin lagi untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan mental kita. Pas lagi gini nih, pasti banyak dari kita yang cemas, gelisah, takut. Tapi yang harus kita ketahui, ini merupakan respon yang normal. Jadi tenang dulu nih. Karena otak kita dari yang biasanya hidup oke, bangun pagi, sekolah, atau bekerja, sekarang jadinya ada ancaman. Aku harus bertahan hidup. Banyak orang mulai ngerasain takut, putus asa, gelisah akan kesehatannya, mikirin kesehatan orang-orang terdekat, permasalahan makanan, kesepian, dan lain-lain. Dan akhirnya jadi banyak yang jatuh sakit. Padahal biasanya jarang sakit. Kenapa? Ketika pikiran kita ngeproses data negatif terus-menerus yang membuat kita jadi gelisah, badan kita tuh bakal ngeluarin satu hormon. Namanya kortisol. Kortisol ini udah ada dari zaman manusia masih berburu cari makanan ke hutan. Kortisol ini didesain buat jaga kita tetap hidup. Kalau zaman dulu di hutan, kamu lihat harimau, mau lawan atau kabur? Kita jadi paranoid dan membuat indera kita jadi sensitif untuk cari bahaya yang ada. Ada harimau lagi nggak? Nyuntikin energi sama badan kita biar siap kalau butuh ngelawan atau kabur. Kita kan jadi deg-degan. Dan ketika kita punya kortisol di badan kita, orang lain bisa ngerasain. Oh, kamu deg-degan. Gue juga deg-degan jadinya. Ada apa? Ada masalah apa? Cari bahayanya bersama-sama. Bahayanya ketemu, manusia bisa saling bantu dan hidup buat besok lagi. Sistem yang bagus. Setelah kamu lihat gak ada bahaya, kita buang nafas. Kortisol keluar dari sistem badan, kita kembali tenang, udah gak deg-degan lagi. Untuk kasih kamu semua energi itu, badan kita tuh harus ngambil dari tempat lain. Betul gak? Salah satunya, ngeberhentiin produksi imun tubuh. Ketika kamu dihadapin masalah hidup dan mati, ketika kamu ketemu harimau, badan kamu tahu, produksi imun tubuh dianggap gak penting. Semua tenaganya dipindahin buat kamu ngelawan harimau atau kamu kabur. Masalahnya, kortisol ini gak didesain buat selalu ada di badan kita. Harusnya masuk, dan gak lama dibuang. Ketika kita punya kortisol di badan kita tuh makin cemas, makin deg-degan. Kita jadi gak peduli satu sama lain, karena kita terlalu sibuk melindungi diri kita sendiri. Dan sistem imunitas kita, sistem kekebalan tubuh kita jadi keganggu. Makanya sangat penting buat kita memerhatikan kesehatan mental, biar fisik kita juga bisa tetap sehat. Kesehatan mental ini jelas gak kelihatan dan akan semakin tidak terlihat saat kita melakukan self-isolating kayak sekarang. Dan jadi jauh lebih mudah untuk menderita sendiri di saat seperti ini. Makanya, yuk kita mulai dari ngontak teman-teman dan keluarga terdekat kita ajak ngobrol, biar kita bisa saling sharing, kita bisa saling menguatkan. Karena di saat seperti ini yang dibutuhin adalah kita satu sama lain saling menguatkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you.